Kalau Islam itu agama yang benar, harus ada tulisan tentang Islam walaupun secuil saja di kitab suci yang lain. Karena klaimnya dia kan, semua yang menyebut nama Allah itu agamanya Islam. Yang nyebut Elohim, Elah, agamanya Islam. Lah persoalannya orang-orang penyembah berhala juga sebut Baal Berit menjadi Elohimnya mereka. Lalu apakah mereka juga Islam? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas Ustadz Kainama yang mana dia berusaha meyakinkan umatnya bahwa Islam itu tertulis di dalam kitabnya orang Kristen, Tanakh atau Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Jadi kalau presuposisinya begitu, lalu dia bilang gini, kalau misalnya agama yang benar itu harus tertulis di kitab sebelumnya. Karena presuposisinya gitu, makanya dia maksakan bahwa Islam tuh udah tertulis di kitab Perjanjian Lamanya orang Kristen atau Tanakhnya orang Ibrani. Lalu dengan usahanya ini, apakah benar ada kata Islam di dalam kitab Perjanjian Lama? Kita akan cek langsung aja di videonya Ustadz Kainama ini ya. Kalau Islam itu agama yang benar, harus ada tulisan tentang Islam walaupun secuil saja di kitab suci yang lain. Karena kitab suci yang lain diklaim, dipercaya oleh orang-orang saudara kita yang non-muslim sebagai kitab suci dari Tuhan. Benar? Mereka pegang kitab suci selain Al-Quran, terus mereka bilang ini dari Tuhan. Benar nggak? Nggak ada yang mau pegang kitab suci lalu bilang ini dari toko buku. Nggak. Ini dari Tuhan. Pasti bilang begitu ya. Pelan-pelan sekarang. Jelas ya sampai sini bagaimana Ustadz Kainama memiliki syarat Islam itu benar kalau tertulis di kitab sebelumnya. Loh, pertanyaannya gini loh, benarkah ada Islam secuil saja ditulis di dalam kitab sebelumnya? Ya jelas nggak ada gitu loh. Dan kita akan lihat ini argumentasi dari Kainama ini apa? Apakah argumentasinya benar-benar ada Islam di dalam kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama, atau justru argumentasinya tuh melenceng. Nah, kalau kita akan lihat video selanjutnya, melenceng guys. Karena dia berusaha meyakinkan bahwa kata Elohim dan kata Elah yang ada di dalam bahasa Ibrani orang Yahudi di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Allahnya orang Islam. Kita akan cek aja videonya. Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Yang diblok oleh Kainama ini adalah kata Elohim yang ada dalam Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim. Nah, Elohim inilah yang dia copy dan dia modalkan Google Translate dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab untuk mengkait-kaitkan Elohim ini dengan Allahnya dia. Kita akan lanjut aja nonton videonya. Ada yang mau tulis silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Ibrani. Arab. Masukkan. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Oke, di situ dia meyakinkan kalau dari Kejadian 1 ayat 1 nama Allah itu tidak pernah berubah, namanya Allah. Karena kata Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Arab jadinya Allah. Ya iyalah, jelas itu terjemahannya jadi Allah gitu. Karena memang Elohim ini serumpun kan dengan bahasa Arab. Allah, Allah. Tapi persoalannya saya akan jelaskan bahwa kata Allah ini bukan namanya Tuhan Israel. Bukan. Namanya itu bukan Elohim.
Tapi siapa? Ya jangan kemana-mana dulu. Kita akan bahas di akhir video ini. Tapi kita akan nonton lanjut dulu video ini. Langsung sambung. Ustadz ini diemin ya. Jangan ditutup ya. Baik. Balik ke sini Ustadz. Balik ke Mekon Mamre. Yang lain silakan diingat atau dicatat. Kalau punya HP ikutin. Ya. Bible klik. Ke bawah geser. Op, jangan cepat-cepat. Sudah? Op. Sudah? Ya. Ada ini nih. Nehemia klik. Ezra chapter 5 klik. Kalau ada yang bosan berarti nggak mau belajar. Duduk tenang. Lihat ini. Udah? Chapter 5. Lihat. Ya sebentar. Tadi kita udah dapat satu. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Yang memanggil Tuhannya Allah agamanya apa? Simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Jangan diucapkan dulu. Ya, aku ingin Ustadz Wawan dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Blok. Satu lagi op. Oh, kebanyakan op. Copy. Masuk lagi ke Google Translate. Dikali dulu. Orang yang beragama yang benar, kata kitab tertua, tandanya mereka mengucapkan bahasa Hebrunya, ini bacanya Bashum Elah. Sampai detik ini, orang-orang yang dibenci karena mereka Yahudi tetap mengucapkan Bashum Elah. Dan itu adalah Bismillah. Betul-betul ngakak nih guys kalau dengar penjelasannya kain nama ini. Jadi kain nama itu berusaha kaitkan kalau orang Yahudi itu panggil Allahnya dengan Bismillah, sehingga mereka itu agamanya Islam. Dia lupa sama premisnya yang pertama. Yang pertama kan jelas dia bilang kalau ada kata Islam yang ada di dalam kitab Tanakh Perjanjian Lama berarti Islam itu benar. Persoalannya kata Islam sendiri nggak ada kan di Tanakh kan. Yang ada apa? Kata Elohim dan kata Elah. Lah terus Elah, Beshem, Elah ini, B itu kan di dalam, Shem itu kan nama bahasa Ibrani ini. Elah itu bentuk tunggalnya dari Elohim yang adalah bentuk jamaknya. Besok saya akan jelaskan lebih dalam kalau ada yang tanya sih. Nah tapi Beshem, Elah ini bukan berarti ngomong Bismillah di dalam bahasa Arabnya. Dan ini menunjukkan juga ternyata di kitab Tanakh nggak ada kata Islam kan. Berarti Ustadz Kain Nama pertama dia bohong. Yang kedua berarti Kain Nama ini sudah bilang bahwa agamanya dia sendiri salah. Karena ternyata kata Islam nggak ada di dalam kitab sebelumnya. Bukan saya ngomong, tapi Kain Nama sendiri kan. Coba putar lagi dari awal. Sebab Kain Nama sendiri bilang syaratnya itu. Dan ini sebagai argumentasinya. Buka yang baru Ustadz. Cepat saja buka baru. Nama Tuhannya Allah. Tanda orang penyembah Allah beragama namanya Basyumillah. Mengucapkan Basyumillah. Di statementnya terakhir ini jelas Kain Nama memaksakan bahwa kata Elohim dan juga Elah itu berarti menunjukkan bahwa orang Yahudi itu beragama Islam. Ini benar-benar makso ini. Ya katanya kuliah di Israel tapi masa nggak tahu orang Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa mereka itu Islam. Aneh nih Kain Nama ini. Atau jangan-jangan Israelnya itu bohong-bohong doang ini. Ketahuan. Oke, kita akan lanjut ya. Saya akan jelaskan langsung ke bahasa Ibraninya. Silahkan teman-teman perhatikan baik-baik supaya mengerti. Sebenarnya Ustadz Kain Nama tidak jujur mengenai teks itu. Teks di dalam kitab Ezra. Dalam Ezra 5 ayat 1 dikatakan, tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda. Orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Jadi yang dikutip tadi penggalan kata dalam nama Allah. Toeng. Bisa lihat ya. Apa yang ditinggalkan? Kata Israelnya. Makanya kalau kita lihat di sini jadinya bahasa Ibrani ini yang saya kasih kuning ya. Kalau depan-depannya nggak usah lah. Dikatakan di sini Beshem. B ini di dalam. Nah, B. Shem itu nama. Di dalam nama Elah. Elah itu adalah Allah.
Tapi persoalannya tidak hanya sampai di sini. Tetapi dikatakan Beshem elah Yisrael. Yisrael siapa? Yisrael. Ya dalam nama Allah Israel, bukan dalam nama Allah Arab. Sebab kata Allah ini bukan nama Tuhan, bos. Allah ini gelar. Gelar yang diberikan kepada pribadi yang betul-betul berkuasa kepada umatnya. Jadi Israel, Allah berarti pribadi yang berkuasa atas Israel, Allah Israel. Beshem elah Yisrael. Lalu kalau kita tanya nih, nama Tuhan Israel itu siapa? Allah Israel itu siapa? Di dalam Keluaran 5 ayat 1 sebenarnya sudah dijelaskan nih. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya. Musa pergi ketemu Firaun lalu begini firman Tuhannya. Begini firman Tuhan Allah Israel. Allah Israel, berarti siapa Allah Israel di sini? Ya Tuhan, Tuhan huruf besar. Kita akan bingung, loh Tuhan huruf besar itu apa maksudnya? Kita akan lihat di dalam bahasa Ibrani, kita akan tahu. Dikatakan di sini Koh Amar. Beginilah Koh Amar itu firman atau perkataan. Koh Amar Yahweh atau Adonai. Yahweh. Tuhan ini, Tuhan huruf besar semuanya. Ini dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh. Koh Amar Yahweh. Dikatakan di sini Elohu Yisrael. Elohu Yisrael. Ingat ya yang ini ya. Elah Israel. Di sini juga memakai kata Elohu Israel. Elohu ini artinya Allahnya Israel. Siapa Allahnya Israel? Allahnya Israel ini loh. Yahweh, Adonai, ini baru nama Allah. Allah ini gelar. Semua yang disembah itu selalu memakai kata Elohu atau Elah. Jadi kalau kain nama dibilang sini Beshem elah itu sama dengan Bismillah, berarti mereka agama Islam. Nah ini benar-benar orang menipu umatnya atau ngaco. Dia nggak jujur. Sebab kalau dia jujur pasti akan dipanjangin Beshem elah Yisrael. Allahnya Israel. Kata Elah sendiri ini bermakna Tuhan. God. Sama dengan Yahweh, Adonai. Bukan God-nya sama dengan Allah. Nah itu Allahnya Arab itu. Sampai di sini saya harap teman-teman paham ya. Bahwa kata Elah itu hanya sebuah gelar. Bukan nama. Jadi kalau dibilang orang Israel selama ini menyebut nama Allah. Itu jelas keliru. Israel tidak menyebut nama Allah. Israel menyebut Allah Israel itu sebagai Adonai atau Yahweh. Klaimnya juga yang mengatakan Elohim atau Eloha itu adalah Allah dalam Islam itu jelas keliru. Sebab translate-nya atau bahasa Inggrisnya adalah gods. God of gods. Tuhan dari segala Tuhan. Itu Elohim. Harusnya kalau memang Elohim ini artinya Allah, yang artinya namanya Allah Israel, tidak boleh diterjemahkan ke lain-lain. Bahasa Inggrisnya juga tetap harus Allah. Bahasa Inggrisnya harus Allah. Tapi persoalannya di sini bahasa Inggrisnya God. Yang artinya memang Elohim itu gelar. Di sini saya akan berikan contoh bahwa yang diberi gelar Allah itu tidak hanya Yahweh di dalam Tanak, dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi berhala pun disebut sebagai Allah. Salah satunya apa? Ya semuanya sih. Salah satunya adalah Baal. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 8 ayat 33, setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Perhatikan, Baal Berit ini adalah berhala. Menjadi Allah mereka. Menurut kalian Allah di sini memakai bahasa Ibrani apa? Ini, yang kuning ini saya kasih ya. Yang kuning. Kata ini dibaca wayasimu yang artinya adalah membuat. Lahem. Lahem membuat bagi mereka. Baal Berit ini nama berhala. Jadi mereka membuat bagi mereka itu Baal Berit menjadi apa? La Elohim, menjadi Tuhan, menjadi Allah mereka. Apakah di sini berarti ini Allah atau Allah yang dibilang kain nama sebagai Tuhannya Islam? Ya jelas bukan. Tentunya orang Islam pun nggak mau Le Elohim di sini dikaitkan dengan Allah. Ya karena ini ditujukan untuk siapa? Baal Berit nih. Baal Berit
yaitu berhala. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang yang menyembah berhala itu agamanya Islam juga? Skakmat kan kayak nama. Karena klaimnya dia kan, semua yang menyebut nama Allah itu agamanya Islam. Yang nyebut Elohim, Elah, agamanya Islam. Lah persoalannya orang-orang penyembah berhala juga sebut Baal Berit menjadi Elohimnya mereka. Lalu apakah mereka juga Islam? Nah, inilah pentingnya untuk belajar bahasa Ibrani melalui konteks dan teks, juga sejarah dari tulisan itu. Sekali lagi, Ustadz Kainama, janganlah bodohin umatmu, tipu-tipu dengan cara seperti itu.